miliki di Indonesia dan sangat dulunya sama kolonial-kolonial Belanda. Dari warnanya sudah sangat berbeda ya. Para calon mantu, kalian harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Idang di YouTube channelnya Si Campung. Salam anak perantauan untuk kalian semua yang ada di seluruh dunia. Apa kabar? Tentunya kabar kalian baik-baik aja kan? Amin, tentunya kabar kalian baik-baik aja. Dan saya doakan selalu kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga kebugarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan ngebahas masih dalam kearifan lokal yang ada di Indonesia ya, tentunya untuk para calon mantu guys. Nah, buat kalian nih ya, untuk para calon mantu, kalian harus tahu sama bahan-bahan yang ada di dapur. Nanti kalau kalian nggak tahu sama bahan-bahan ini, apa kata mertua kalian? Malu kan jadinya guys. Jadi kalian perlu tahu sama dua bahan rempah yang kita miliki di Indonesia dan kan dulunya sama kolonial-kolonial Belanda. Dan untuk kolonial Belanda itu sangat menyukai rempah-rempah Indonesia, dan makanya Indonesia kan sangat lama dijajah sama para kolonial-kolonial Belanda ya kan. Nah, kita langsung aja ya guys. Untuk rempah ini kalian pasti tahu kok, dan kalian pasti familiar. Untuk para calon-calon mantu ya, tentunya kalian harus membandingkan dan tahu namanya, dan nanti kalian gak bakalan malu sama calon mertua kalian ya. Dan nanti kalian harus dilihat dan diresapi, dan perlu kalian ingat. Nah, nggak mau kan kalian bakalan bingung di dapur saat calon mertua kalian minta tolong, misalnya waktu kalian jalan ke rumah mertua kalian, dan saat itu kalian bakalan dijebak, dijebak, tolong dong kata mertua kalian, ambilin lada katanya. pas salah, nah keambil ketumbar, nggak malu. Apa kalian nggak malu gitu? Ini salah katanya. Emang emakmu nggak ngajarin apa katanya, bahan-bahan, atau kamu nggak bisa masak katanya. Nah tuh kan, apa malu kan? Bahan-bahan ini yang pertama ada lada dan sama ketumbar. Nah mungkin perbedaannya kan nggak terlalu beda. Nah di channel ini kita bakalan ngebahas dua bahan tersebut, lada sama ketumbar, dan kita bakalan membedakan dan membandingkan ya. Dan bahan-bahan ini sering kita temui atau sering kita rasakan di berbagai makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian harus tahu ya. Nih saya ingetin, untuk calon-calon mantu ya, kalian harus bisa dan kalian harus tahu ya bahan-bahan ini, dan ini sangat tidak jauh berbeda. Makanya kalian atau wanita-wanita di luar sana sering keliru ya ngebandingin bahan-bahan ini. Oke, yuk kita lanjut. Kita bakalan membandingkan bahan-bahan ini. Kita lanjut ya, yuk. Oke, sekarang kita bakalan membandingkan atau mereview lah istilahnya ya, kedua bahan atau rempah yang sudah saya beli di pasar tradisional yang ada di tempat saya. Nah, sekarang kalian bisa lihat perbandingannya. Untuk warna, kalian sudah bisa ngeliat kan? Ini yang saya pegang ini, nih. Nah, ini adalah lada. Nah, untuk perbedaan lada dan ketumbar, dari warna aja udah kelihatan kan. Untuk lada agak sedikit kecoklatan, dan untuk ketumbar agak lebih putih. Cuman di sini ada sebahagian ketumbar yang masih agak berwarna kecoklatan ya. Nih ada sebagian ketumbar yang masih agak berwarna kecoklatan. Nah
untuk kalian para calon-calon mantu ya, khususnya yang nggak sering masak atau nggak sering bikin dan nggak sering ngebantu orang tuanya, kalian perlu diketahui. Dan di lada ini kalian cukup cukup dengan melihat dari bentuk dan dari segi volumenya aja ya. Jadi untuk bentuk si lada agak lebih besar ketimbang si ketumbar. Jadi untuk kalian untuk membandingkan si ketumbar ini nih. Nah, tuh kan beda kan? Nah, Aja nih kalian pencet aja kalau lada itu lebih keras. Nah, lebih keras. Kalau ketumbar, nah ketumbar ini, nah sedikit aja guys saya. Nah guys, sudah rapai dan sudah hancur ya. Udah sedikit saja, saya nggak begitu banyak tenaga ya. Nah, ini ya ketumbar ya. Dan untuk untuk dari bau, nah sekarang udah kita membahasnya di bau. Untuk lada tersendiri menurut saya ya, lada ini menurut saya agak lebih strong ketimbang si ketumbar. Dan menurut saya kalau lada ini rasanya agak pahit. Dan menurut saya kalau saya kebanyakan makan lada, biasanya kalau saya makan ya seperti sapi lada hitam itu, rasa dari lada tersebut akan tertinggal di tenggorokan dan badan kita pun agak merasa hangat ya. Kalian juga seperti itu mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu nih, kemungkinan besar seperti itu ya. Tapi untuk ketumbar, untuk wanginya pun ketumbar ini agak halus ketimbang lada ya. Dan dipecah pun menurut saya agak mirip dengan daun jeruk ya. Nah, coba kalian bandingkan. Daun jeruk itu kalau disobek dan kalian cium hampir sama baunya dengan ketumbar ini ya. Nah, ketumbar nih. Nah, ketumbar ya. Nah, untuk para calon-calon mantu nih, kalian harus tahu nih ketumbar gini nih. Nah, ini nih ketumbar guys, dan bentuknya agak kecil ya. Nah, kalian kalau misalnya nggak tahu nih yang mana ketumbar dan mana lada, aduh kalian bakalan malu banget guys. Ujar orang Banjar tuh supan tupang sampai ke tahun nang mana ngarannya ketumbar, nang mana ngarannya sahang. Nah lah, jadi untuk kalian untuk cara calon mantu nih ya, kalian harus tahu nih. Saya lanjut ke bahas untuk perbedaannya ya. Dan untuk lada tersendiri ini sering dikatakan dengan rajanya rempah ya. Dan untuk khasnya tersendiri, lada ini sering kita jumpai di di makanan yang agak hangat. Agak hangat apanya yang agak hangat? Ngawur sekali ya. Nah, di rawon juga biasanya mereka kasih ini ya, mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu. Untuk kalian yang lebih tahu masalah bumbu, saya yang setahu saya aja ya, apakah benar ya di rawon itu dikasih sama lada? Apakah benar? Saya juga kurang tahu. Yang saya tahu ya, lada itu sering dimasukkan ke bumbu dasar masakan ketupat kandangan ya. Itu yang saya tahu ya, untuk ketupat kandangan. Dan untuk ketumbar juga yang saya tahu, yang saya sering bikin ketumbar ini juga sama nih, ketemunya di bumbu dasar orang bikin ketupat kandangan ya. Untuk ketupat kandangan juga mereka memasukkan ketumbar ini juga ya guys. Nah, nih untuk perbedaannya ya. Nih, sangat jauh nih ya. Jauh. Bukannya jauh sih ya, hampir sama. Cuman dari warna aja sudah sangat berbeda ya. Nah, kalian yang nggak tahu atau nggak bisa, kalian bisa cium nih. Nah, ini beda. Nah, beda. Nah, ketumbar itu baunya agak lebih kasar sedikit ya, agak lebih menyengat. Dan kalau kalian masih kurang bisa juga nih ya, saya kasih tahu yang trik lebih bagusnya lagi, dirasain aja yang mana yang agak pedas. Kalau lada pedas ya, lada pedas. Kalau ketumbar nggak pedas ya, cuman saya coba kalau nggak pedas sih kalaunya ketumbar. Ayo buang. Dan rasanya pun agak seperti kulit jeruk. Nah, beda sama si lada.
Kalau lada, satu gigitan aja udah pedas. Beda sama ketumbar. Kalian kalonya pengen ngebedain, digigit aja tuh. Kalau kalian pengen lebih taunya, nah dirasain yang pedas itu yang lada ya. Kalau ketumbar itu nggak pedas. Ini masih pedas nih di mulut saya. Nah, jadi calon mantu ya, perlu kalian ketahui 2 rempah ini nih yang membuat Indonesia dijajah ya. 2 rempah ini kenapa? Karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempahnya. Makanya untuk kalian para calon-calon mantu, jangan sampai kalian kalah sama dengan penjajah-penjajah dulu ya. Nah, aduh masih pedas guys. Maaf ya. Ini sendiri katanya bagus untuk kolesterol. Kalian bisa searching di Google. Katanya sih ini bagus untuk jantung ya. Saya nggak tahu. Kalian boleh share di Google apakah itu benar. Mungkin benar sih. Saya punya tetangga ya. Tetangga saya itu sakit jantung dan dia udah pakai ring. Dan dia dikasih tahu sama dokter itu, kata dokternya, ibu bikin teh dari ketumbar tiap pagi, diseduh tapi jangan dikasih gula, kalau mau kasih sama madu katanya. Dia amalkan tuh minum teh dari ketumbar ini dan alhamdulillahnya dia itu ngelepas reng di jantungnya itu. Nah itu manfaatnya dari ketumbar ini. Dan juga saya juga ada searching di Google kemarin sedikit, katanya nih bagus untuk kolesterol ya. Nah kolesterol kan artinya kan kalau kebanyakan kolesterol kan bisa nyumbet tuh. Nah mungkin dengan adanya akun YouTube saya ini, kalian bisa nyoba di rumah yang penyakit jantung ya, bisa nyoba. Kalau nurunin kolesterol juga bagus nih ya. Dan untuk para calon-calon mantu dan ibu-ibu calon mertua, nah ya, ibu calon mertua kalian bisa tes nih ya, sekali lagi tes. Dan jangan lupa ya untuk ibu-ibu calon mertua dan para mantu, tolong di like, di komen, dan subscribe YouTube channelnya Si Campung ya. Jangan lupa ya, karena kalian kalonya udah nge-subscribe otomatis kalian udah ngedukung channel akunnya saya ya. Dan untuk pembahasan nanti kita masih akan membahas tentang kearifan lokal. Nanti saya akan membahas tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah ya, nanti untuk kalian-kalian yang mau tanya atau yang mau komentar, silakan aja komentar, karena saya suka dikritik kok dan bakalan saya perbaikin nanti ya. Dan untuk kalian para calon-calon mantu ya, saya ingatin sekali lagi, jangan sampai kebalik ya, nanti bakalan malu dan malu. Nah, video nanti bakalan saya kasih tahu lagi ya. Dan itu saja video kita kali ini. Untuk kalian para calon mantu ya, jangan sampai kayak gitulah, kalian nggak tahu mana yang namanya lada sama mana yang namanya ketumbar. Dan nanti kalau kalian udah di dapur, kalian coba dicium sendiri ya, bahan-bahan itu sendiri, dan dikenali ya. Dan biar kalian nggak malu sih sama calon mertua kalian. Nanti kalau malu kan ya, oh emang segini aja kah ilmu kedapuran calon mantu aku, kata calon mertua kamu, kan malu. Nah jadi untuk kalian yang suka sama video aku ini, tolong di subscribe, like, dan di komen. Dan satu lagi, pencet tombol notifikasinya ya, karena kalau kalian subscribe otomatis kalian telah mendukung channel kita ini. Dan saya amat berterima kasih untuk kalian semua yang udah membagikan atau yang udah subscribe, karena saya sangat amat memerlukan dukungan kalian untuk membahas kearifan lokal dan kultur yang ada di Indonesia ini. Salah satunya itu tadi rempah yang kita miliki di Indonesia ya. Dan kalian jangan lupa ya sama pesan saya tadi ya, jangan sampai kalian malu sama diri. Saya amat berterima kasih ya. Tolong kalian juga follow Instagram saya
idang18 underscore dan Diang Masyas official. Oke, nanti saya beri Instagramnya di bawah ini ya, tolong ya. Nah, terima kasih untuk kalian yang udah mendukung ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.